Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya, Novia Suci Ramadhani, akan memaparkan materi tentang konsep bank tanah dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang berpotensi menghidupkan kembali domain verklaring. Pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Jokowi saat ini telah memasuki periode kedua. Ketika menyampaikan pidato perdananya setelah dilantik di depan anggota MPR dan seluruh rakyat Indonesia, Presiden Jokowi mencetuskan 2 Omnibus Law. Salah satunya adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Setelah melalui proses penyusunan dan pembahasan bersama DPR, pada tanggal 2 November 2020, Presiden Jokowi secara resmi mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat. Salah satu klaster dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang dianggap kontroversial dan merugikan kepentingan masyarakat adalah klaster pertanahan, khususnya tentang bank tanah. Keberadaan bank tanah diatur dalam pasal 125 sampai dengan pasal 135 Undang-Undang Cipta Kerja. Bank tanah adalah badan khusus yang mengelola tanah dan berfungsi melaksanakan perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pendistribusian tanah. Menurut Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional Himawan Arif Sugono, bank tanah hadir sebagai land manager. Land manager sendiri akan berfungsi membentuk strategi pengelolaan tanah untuk mengembangkan penggunaan tanah secara optimal. Akan tetapi, saya beropini bahwa dengan terbentuknya bank tanah dapat menimbulkan banyak kerugian dibandingkan dengan keuntungan, sehingga pada akhirnya berpotensi mengganggu kepentingan masyarakat Indonesia. Apabila dilihat dalam pasal-pasal mengenai bank tanah, dalam Undang-Undang Cipta Kerja, sebagian besar tugas dan fungsinya dijelaskan merupakan bagian lingkup dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. Dalam pasal 125 ayat 4 Undang-Undang Cipta Kerja, tertulis bahwa fungsi bank tanah adalah melaksanakan perencanaan, pengelolaan, pengadaan, pemanfaatan, dan pendistribusian tanah. Sementara itu, dalam pasal 5 Perpres nomor 47 tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang, dinyatakan bahwa salah satu fungsi Kementerian ATR adalah pengadaan tanah dan pengembangan tanah. Berdasarkan contoh tersebut, saya beropini bahwa keberadaan bank tanah yang tugas dan fungsinya mencangkup lingkup kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang menjadi tidak diperlukan. Tugas dan fungsi bank tanah sesungguhnya dapat dilaksanakan oleh Kementerian ATR, sehingga tidak perlu lagi menambah sarana dan prasarana baru. Oleh karena itu, keberadaan bank tanah dinilai tidak efektif, tidak efisien, dan menghabiskan anggaran negara. Konsep bank tanah sebagai penguasa dan pengelola tanah negara dinilai berpotensi menghidupkan kembali terjadinya domain verklaring yang pernah berlangsung pada zaman penjajahan Belanda. Adapun fungsi domain verklaring pada waktu itu adalah sebagai landasan hukum bagi pemerintah Belanda untuk memberikan hak-hak barat dan untuk mempermudah pemerintah Belanda untuk mengambil tanah-tanah masyarakat berdasarkan hukum pembuktian yang legal. Isi domain verklaring pada intinya yaitu seluruh tanah yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya oleh pihak lain menjadi tanah domain milik negara. Pada saat ini, domain verklaring telah dicabut dan dihapus secara tegas dalam Undang-Undang Pokok Agraria, tepatnya pada butir 2 huruf A sampai dengan huruf C. Berdasarkan pasal 6 UU PA, memang dinyatakan bahwa seluruh tanah yang ada di Indonesia memiliki fungsi sosial dan pemerintah berhak melakukan pengadaan tanah demi kepentingan sosial. Akan tetapi, pengaturan dalam Undang-Undang Cipta Kerja belum ada kejelasan mengenai kriteria dan persyaratan bagi bank tanah dalam melakukan pengadaan dan pengelolaan tanah. Jenis dan macam tanah seperti apa saja yang dapat dikelola oleh bank tanah juga tidak diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Ketidakjelasan tersebut dikhawatirkan menjadi celah penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah. Pemerintah melalui bank tanah memiliki kuasa untuk dapat mengambil tanah masyarakat dengan dalih demi pengelolaan yang lebih berkembang. Hal tersebut tentu menimbulkan kerugian bagi masyarakat Indonesia. Menurut penelitian Institute of Development and Economic and Finance atau INDEF, keberadaan bank tanah membuka ruang bagi sektor swasta untuk memperoleh tanah dengan harga murah.
Tentu, apabila sektor swasta diberikan keringanan dengan harga murah untuk membeli tanah, maka akan menarik minat investasi. Apabila terdapat proyek pembangunan nasional yang dikerjakan oleh swasta, maka tentu negara akan berupaya mempermudah proses penyediaan tanah. Selama ini, melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, pengadaan tanah yang dilakukan pemerintah disertai dengan pemberian ganti kerugian yang layak. Sementara itu, pengaturan dalam Undang-Undang Cipta Kerja tidak disebutkan bahwa akan ada ganti kerugian kepada pihak yang berhak dalam mekanisme kerja bank tanah. Kekosongan hukum seperti ini dikhawatirkan akan menjadi celah bagi negara untuk merugikan masyarakat. Masyarakat yang dirugikan karena tanahnya diambil alih oleh negara dengan dalih kepentingan umum tanpa adanya kejelasan mengenai ada atau tidaknya ganti kerugian. Dengan ini, ketidakadilan akan berpotensi tercipta dengan adanya bank tanah. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.